Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Ida Bagus Putu Arniana, MSI, selaku dosen penguji 1, Ibu Dr. Niwayan Rati, SPD MPD, selaku dosen penguji 2, Bapak Profesor Dr. Ketut Suma MS, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Putudian Valentina Darmayanti, NIM 252904104, mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Model Free Inquiry Learning Berbantuan LKPD Eksperimen terhadap kompetensi pengetahuan IPAS dan sikap ilmiah siswa kelas 5 SD Gugus Letkol Wisnu. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai latar belakang penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya kompetensi pengetahuan IPAS dan sikap ilmiah peserta didik, sehingga perlu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari hasil PISA tahun 2022 yang menunjukkan skor Sains Indonesia sebesar 383 yang masih berada di bawah rata-rata OECD yaitu 485. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan sains peserta didik masih perlu ditingkatkan. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran sains diintegrasikan ke dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Pembelajaran IPAS tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan, tetapi juga sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, berpikir logis, objektif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, peserta didik perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran agar kedua aspek tersebut dapat berkembang secara seimbang. Namun, kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya tercermin di SD Gugus Letkol Wisnu. Berdasarkan hasil observasi awal, proses pembelajaran masih didominasi oleh metode ceramah, pembelajaran berpusat pada guru, akibatnya peserta didik kurang aktif bertanya, kurang berani mengemukakan pendapat, dan kurang antusias dalam kegiatan diskusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sikap ilmiah peserta didik belum berkembang secara optimal. Kondisi tersebut juga berdampak pada kompetensi pengetahuan IPAS. Berdasarkan hasil ulangan harian dari 377 siswa, 183 siswa belum mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Setelah diobservasi lebih lanjut, permasalahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pembelajaran yang masih konvensional, tetapi juga penggunaan LKPD non-eksperimen yang lebih berorientasi pada latihan soal. LKPD tersebut belum sepenuhnya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan observasi, eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan secara mandiri. Padahal proses tersebut merupakan karakteristik utama dari pembelajaran IPAS. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan model pembelajaran yang mampu melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses penyelidikan. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah model Free Inquiry Learning. Agar proses penyelidikan berlangsung lebih terarah, salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah dengan dipadukan dengan LKPD eksperimen yang memberikan panduan kepada peserta didik dalam melakukan kegiatan ilmiah tanpa mengurangi kemandiriannya.
Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis inquiry memberikan dampak positif terhadap hasil belajar, literasi sains, maupun sikap ilmiah. Namun, penelitian yang mengkaji pengaruh model free inquiry learning berbantuan LKPD eksperimen terhadap kompetensi pengetahuan IPAS dan sikap ilmiah secara simultan pada siswa sekolah dasar masih sangat terbatas. Oleh karena itu, mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan, diperlukan penelitian mengenai pengaruh model free inquiry learning berbantuan LKPD eksperimen terhadap kompetensi pengetahuan IPAS dan sikap ilmiah siswa kelas 5 SD Gugus Letkowisnu tahun ajaran 2026-2027. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki 3 tujuan. Tujuan pertama, untuk mengetahui perbedaan secara simultan kompetensi pengetahuan IPAS dan sikap ilmiah antara siswa yang dibelajarkan menggunakan model free inquiry learning berbantuan LKPD eksperimen dan siswa yang dibelajarkan menggunakan pembelajaran konvensional. Tujuan kedua, untuk mengetahui perbedaan kompetensi pengetahuan IPAS antara siswa yang dibelajarkan menggunakan model free inquiry learning berbantuan LKPD eksperimen dan siswa yang dibelajarkan menggunakan pembelajaran konvensional. Tujuan ketiga, untuk mengetahui perbedaan sikap ilmiah antara siswa yang dibelajarkan menggunakan model free inquiry learning berbantuan LKPD eksperimen dan siswa yang dibelajarkan menggunakan pembelajaran konvensional. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai penerapan model free inquiry learning berbantuan LKPD eksperimen, memperkaya kajian pembelajaran berbasis penyelidikan pada mata pelajaran IPAS, serta menjadi dasar pengembangan penelitian yang berkaitan dengan kompetensi pengetahuan IPAS dan sikap ilmiah siswa. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang aktif dan bermakna, sehingga mampu meningkatkan kompetensi pengetahuan IPAS dan sikap ilmiah. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menerapkan model free inquiry learning berbantuan LKPD eksperimen guna mendukung pembelajaran yang aktif dan berpusat kepada peserta didik. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran yang lebih inovatif. Bagi peneliti lainnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan, serta mengembangkan kajian mengenai model free inquiry learning dan penggunaan LKPD eksperimen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti tidak memungkinkan untuk mengendalikan seluruh variabel luar yang dapat mempengaruhi jalannya eksperimen secara penuh. Selain itu, populasi penelitian telah terdistribusi ke dalam kelas-kelas utuh sehingga pengacaan tidak dapat dilakukan terhadap individu, melainkan terhadap kelas yang tersedia. Desain penelitian yang digunakan adalah pretest post-test non-equivalent control group design. Pada desain ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kedua kelompok diberikan pretest untuk memperoleh kemampuan awal peserta didik. Selanjutnya, kelompok eksperimen diberikan perlakuan berupa model free inquiry learning berbantuan LKPD eksperimen, sedangkan kelompok kontrol diberikan pembelajaran konvensional. Setelah perlakuan selesai dilaksanakan,
Kedua kelompok diberikan post-test untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap kompetensi pengetahuan dan sikap ilmiah siswa. Dalam penelitian ini, skor pretest digunakan sebagai variabel kovariat dalam analisis Markova untuk mengendalikan perbedaan kemampuan awal antar kelompok. Prosedur penelitian dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Pada tahap persiapan, peneliti lebih terdahulu melakukan observasi awal di kelas 5 SD Gugus Letkol Wisnu untuk mengidentifikasi kondisi pembelajaran dan mengumpulkan data pendukung penelitian. Selanjutnya, peneliti menentukan sampel penelitian melalui teknik random sampling, kemudian menyusun perangkat pembelajaran, instrumen tes kompetensi pengetahuan IPAS, serta kuesioner sikap ilmiah. Instrumen yang telah disusun kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya agar layak digunakan dalam penelitian. Pada tahap pelaksanaan, kedua kelompok, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol, diberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Data pretest tersebut selanjutnya digunakan sebagai variabel kovariat dalam analisis Markova. Setelah itu, kelompok eksperimen diberikan perlakuan berupa penerapan model free inquiry learning berbantuan LKPD eksperimen, sedangkan kelompok kontrol diberikan pembelajaran konvensional sesuai dengan pembelajaran yang biasa diterapkan di kelas. Pada tahap akhir, kedua kelompok diberikan post-test berupa tes kompetensi pengetahuan IPAS dan kuesioner sikap ilmiah. Data yang diperoleh kemudian ditabulasi dan dianalisis melalui analisis deskriptif dan analisis inferensial. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis. Setelah seluruh prasyarat terpenuhi, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis Markova untuk mengetahui pengaruh model free inquiry learning berbantuan LKPD eksperimen terhadap kompetensi pengetahuan IPAS dan sikap ilmiah siswa kelas 5 SD Gugus Letkol Wisnu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD Gugus Letkol Wisnu yang berjumlah 377 siswa, tersebar pada 8 sekolah dasar dengan total 12 kelas 5. Karena penelitian ini menggunakan eksperimen semu, saya tidak melakukan pengacaan terhadap masing-masing siswa. Hal ini disebabkan kelas-kelas di sekolah tersebut telah terbentuk sebelum penelitian dilaksanakan, sehingga yang dapat diacak adalah kelasnya, bukan individunya. Oleh karena itu, teknik sampling yang digunakan adalah random sampling melalui pengundian kelas. Dari hasil pengundian, dipilih 4 kelas sebagai sampel penelitian. Selanjutnya, melalui pengundian kembali, 4 kelas tersebut dibagi menjadi 2 kelas sebagai kelas eksperimen yang diberikan perlakuan berupa model free inquiry learning berbantuan LKPD eksperimen, dan 2 kelas sebagai kelompok kontrol yang diberikan perlakuan pembelajaran konvensional. Pada penelitian ini tidak dilakukan uji prasyarat kemampuan awal antar kelompok. Hal tersebut karena perbedaan kemampuan awal akan dikendalikan menggunakan analisis Markova dengan skor pretest sebagai variabel kovariat. Sehingga pengaruh perlakuan dapat dianalisis setelah mengontrol kemampuan awal masing-masing kelompok. Penelitian ini mengumpulkan 2 jenis data, yaitu kompetensi pengetahuan IPAS dan sikap ilmiah. Data kompetensi pengetahuan IPAS diperoleh melalui metode tes, menggunakan instrumen berupa soal
pilihan ganda yang disusun berdasarkan indikator kompetensi pengetahuan IPAS. Sementara itu, data sikap ilmiah diperoleh melalui metode non-tes, menggunakan instrumen berupa kuesioner yang disusun berdasarkan indikator kompetensi pengetahuan, maksud saya indikator sikap ilmiah siswa. Selanjutnya, pada tahap analisis data, penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data, kompetensi pengetahuan IPAS, dan sikap ilmiah siswa sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Sebelum pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat untuk memastikan bahwa data memenuhi asumsi analisis Markova. Uji prasyarat tersebut meliputi uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Mahalanobis, uji homogenitas varians menggunakan Levin test, uji homogenitas matrik varians covariance menggunakan Box-M test, uji linearitas hubungan kovariat dengan variabel dependent menggunakan multivariate test atau Wix lambda, uji homogenitas koefisien regresi menggunakan test of between subject effect, serta uji multikolinearitas menggunakan korelasi person product moment. Apabila seluruh prasyarat telah terpenuhi, maka pengujian hipotesis dapat dilaksanakan. Hipotesis pertama dianalisis menggunakan uji Markova karena menguji dua variabel dependen secara simultan dengan mengendalikan skor pretest sebagai kovariat. Selanjutnya, hipotesis kedua dan ketiga dianalisis menggunakan uji ANCOVA untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap masing-masing variabel dependen, yaitu kompetensi pengetahuan IPAS dan sikap ilmiah. Baik, demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu saya sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari Bapak Ibu. Demi penyempurnaan penelitian ini, atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.